Baik, Ibu Salihah, hari ini ya, setelah kemarin, kemarin apa Bu? Iya, dan kita akan istiqomah ya. Setelah kita berusaha untuk istiqomah ya, hari ini kita akan membahas ya tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini keutamaan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Ibu Salihah. Jadi jadi yang pertama Ibu ya, salawat itu adalah mengikuti perintah Allah. Ibu ya. Pertama itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menyuruh kita, memerintahkan kita dalam Al-Quran. Jadi kita disuruh untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, meniru Allah dalam bersalawat kepada meniru Allah. Ada dalam Al-Quran yang dikatakan ya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi disuruh sama Allah, hai orang-orang yang beriman, maka bersalawat kepada Nabi. Jadi Innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya bersalawat kepada Nabi. Kemudian dilanjut ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ya kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi yang pertama kita melaksanakan perintah Allah, kemudian yang kedua ya meniru Allah ya. Karena Allah bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga adalah ya meniru malaikat. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Makanya orang-orang beriman disuruh bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang keempat, mendapat balasan 10 kali lipat. Jadi kalau kita 1 kali salawat kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas kita 10 kali lipat. 10 kali lipat dari Allah untuk diri kita. Setiap salawat yang kita ucapkan, satu kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan balas salawat kita dengan 10 kali lipat untuk diri kita. Masya Allah ya. Makanya kan ini mau malam Jumat nih. Di malam Jumat sampai hari Jumat perbanyaklah salawat. Kemudian yang kelima, Allah mengangkat derajat orang yang membaca salawat 10 tingkat. Ya, Allah mengangkat derajat. Udah jelas ya saya ngomongnya. Allah mengangkat derajat orang yang bersalawat sebanyak 10 tingkat. Masya Allah. Ini nanti ada ujiannya kayaknya ya. Nyatet semua ibu. Ntar kayaknya ada ujian semester kayaknya. Mimi doang yang gak lulus ntar. Udah bisa Mimi mah. Masya Allah. Tim penguji kayaknya kalau Mimi. Iya, tim penguji. Ya. Jadi Allah mengangkat derajat orang yang membaca salawat 10 tingkat lebih tinggi. Masya Allah ibu ya. Maka jangan sepelekan salawat. Kemudian yang keenam, mendapat 10 catatan kebaikan. Mendapat 10 catatan kebaikan. Masya Allah. Jadi kita dicatat ya. Dicatat memiliki 10 catatan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya menghapuskan 10 dosa keburukan. Menghapuskan 10 dosa keburukan. Masya Allah ya, banyak sekali nih keutamaannya. Menghapus 10 dosa keburukan. Yang kedelapan, berpeluang besar doanya akan dikabul oleh Allah. Berpeluang besar. Kalau berpeluang besar itu berarti kan kemungkinan besar bakalan dikabul doanya oleh Allah. Bu ya. Maka kalau mau berdoa, Bu jangan lupa salawat dulu. Kadang-kadang kita doa langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berilah saya rezeki, ya lupa bersalawat. Salawat dulu Bu.
karena salawat ini menjadikan doa kita berpeluang besar akan dikabul oleh Allah. Insya Allah. Kemudian selanjutnya, salawat adalah syarat utama mendapat syafaat dari Rasulullah. Salawat syarat utama dapat syafaat Rasulullah. Nanti di akhirat ya Bu ya, kita akan mengharapkan syafaat dari Rasulullah, pertolongan dari Rasulullah. Karena kalau kita mengandalkan amal ibadah kita sendiri itu kita nggak bisa. Ya, kita nggak yakin. Ibu-ibu yakin nggak sholatnya selama ini diterima oleh Allah? Yakin nggak? Sholat khusyuk aja gitu ya, berboro diterima gitu kan? Ya. Ibu-ibu yakin nggak puasanya selama ini bertahun-tahun diterima semuanya oleh Allah? Yakin nggak? Antara yakin dan enggak. Karena memang hanya Allah yang tahu, kita nggak bisa menilai. Gitu. Maka nanti di akhirat itu kita sangat butuh yang namanya syafaatnya Rasul. Ya. Dan syarat utama syafaat atau pertolongan dari Rasulullah untuk kita itu adalah sholawat. Jalan-jalan mulai. Betul ibu-ibunya fokus. Kalau nggak fokus nanti ke anak saya terus. Lanjut ya. Kemudian salawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakuti. Ya. Salawat syarat memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakuti. Ibu-ibu kalau takut banyak salawat. Ya Bu ya. Kayak gitu. Misalnya takut, aduh besok gimana ya? Masalah besok. Saya waktu hitan anak kedua itu ya, hitan anak kedua tahun 2018. Saya mengadakan walimatul hitan, syukuran hitan. Itu saya nggak tahu pokoknya yang diundang berapa, intinya gitu. Nggak tahu yang diundang berapa. Cuma yang jelas yang datang jadi banyak. Sepanjang jalan itu ya. Yang datang jadi banyak gitu ya. Saya cuma bingung, ya Allah, ini cukup enggak gitu kan? Kan kalau syukuran habis habis tausiah makan kan ya prasmanan. Sebetulnya kita prasmanan nggak biasa. Itu waktu itu mungkin ibu yang pernah hadir ya mungkin masih. Kemudian cuma di situ saya puncak duduk di dapur nggak berani ketemu orang. Bingung. Yang bantu udah duduk aja. Kemudian setelah itu ngeliat ini makanan cukup cuma segini, orang banyak banget di luar gitu. Iya, masya Allah. Sampai akhirnya saya pasrah. Takut, terus takut, sangat takut. Kalau kurang bagaimana? Gak mungkin masak dadakan gitu kan? Kalau kurang bagaimana? Akhirnya sholawat. Saya pasrah, saya bersolawat sambil ngambilin sayur dari dapur gitu ya untuk disuguhin gitu di meja prasmanan sambil bersolawat karena memang di luar dugaan, di luar perkiraan gitu. Dan yang namanya syukuran kan kita cuma satu waktu ya, nggak kayak hajatan yang terus gitu ya sampai malam masak terus kan. Kalau syukuran enggak, udah masak udah kelar ya udah gitu kan, udah kelar ya udah selesai gitu. Makanya masya Allah nggak mungkin masak dadakan, akhirnya sholawat. Dan masya Allah ibu itu sebenarnya kalau dipikir-pikir sayurnya nggak seberapa, kita masak nggak banyak, tapi ternyata qadarullah alhamdulillah cukup ternyata. Bahkan bisa untuk jamaah bapak-bapak malamnya. Masya Allah luar biasa. Ya, jadi itu sholawat dulu. Kemudian itu ya kalau kita merasa takut perbanyak sholawat. Tapi kalau takut sama setan apa nih? Ya kalau takut sama setan jangan sholawat bu. Ya billahi minasyaitonir rajim. Jadi seperti itu. Kita tuh benar-benar dikasih senjata oleh Allah. Ya.
untuk menghadapi ketakutan kita dikasih senjata, ketakutan soal apapun dikasih senjata, bacalah sholawat. Kalau ketakutan dalam hal-hal orang-orang jahat dan lain-lainnya atau apa namanya hal-hal gaib, maka itu kita bisa memperbanyak baca ayat kursi, trikul ya ibu apa-apa trikul di luar kepala, ya dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal yang ditakuti yang lainnya kita bisa berbanyak sholawat. Kita lanjut ya, bentar lagi. Kemudian sholawat adalah syarat seseorang dapat dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Rasul, maka syaratnya adalah bersolawat. Jadi nilai sholawat sama dengan nilai sedekah. Jadi kalau ibu-ibu misalnya lagi nggak punya uang, maka banyak-banyakin sholawat. Karena nilainya sama dengan sedekah. Misalnya kita memang benar-benar sudah nggak pegang uang, gajian 5 hari lagi, hari ini udah habis, tapi kita pengen sedekah, maka perbanyak sholawat ya.